Supporter timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah aksi Chan bernada diskriminatif saat pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Akibat ulah ini, FIFA menjatuhkan hukuman berat berupa denda dan pengurangan kapasitas penonton sebanyak 15% untuk laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Pengurangan ini jelas berdampak besar pada atmosfer pertandingan, yang biasanya dipenuhi sorakan dan semangat para pendukung Garuda. Laga versus Cina menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, tidak hanya dari sisi kualitas lawan, tapi juga tekanan psikologis karena berkurangnya dukungan langsung dari tribun. Apakah timnas mampu melewati tantangan ini dan membuktikan diri tanpa dukungan penuh supporter? Skandal besar kembali mengguncang sepak bola Indonesia. FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada PSSI akibat ulah sebagian supporter timnas Indonesia yang dinilai melanggar aturan fair play saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Hukuman yang dijatuhkan ini bukan main-main. Selain denda uang dalam jumlah besar, kapasitas penonton di stadion saat pertandingan krusial melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 dipangkas hingga 15%. Hal ini jelas sangat berdampak karena laga tersebut adalah salah satu momen penting dalam perjalanan timnas Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya. Bayangkan, laga hidup dan mati harus dijalani tanpa dukungan penuh dari para supporter yang biasanya menjadi kekuatan utama di tribun Gelora Bung Karno. Supporter selama ini dikenal sebagai sumber energi dan semangat bagi para pemain di lapangan. Namun, kali ini mereka harus rela melihat sebagian tribun dikosongkan akibat ulah oknum yang kurang bertanggung jawab. Kejadian memalukan yang memicu hukuman ini bermula saat pertandingan Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025. Ketika pertandingan memasuki menit ke-80, suasana yang tadinya penuh semangat berubah menjadi panas akibat sekelompok supporter di tribun utara dan selatan menyanyikan chant yang dianggap rasis dan bernada diskriminasi. Meski chant itu berlangsung singkat, namun bagi FIFA, satu kali tindakan diskriminatif saja sudah cukup menjadi alasan pemberian sanksi yang tegas. Laporan resmi pengawas pertandingan yang mencatat kejadian tersebut menjadi bukti yang tidak bisa diabaikan. FIFA langsung merespon dengan menggelar sidang dan akhirnya memutuskan untuk memberikan dua jenis sanksi yang cukup berat kepada PSSI. Sanksi pertama adalah denda sebesar 25.000 franc Swiss, setara dengan sekitar 440 juta rupiah. Jumlah ini tentu bukan nominal yang kecil dan menjadi peringatan keras bagi PSSI dan supporter agar tidak mengulangi tindakan serupa di masa depan. Namun hukuman yang kedua dianggap jauh lebih berat secara teknis dan berdampak langsung ke pendukung timnas. FIFA memerintahkan pengurangan kapasitas penonton sebanyak 15% untuk pertandingan kandang Indonesia berikutnya, yaitu laga melawan Cina di Gelora Bung Karno. Artinya, sekitar 10.000 kursi harus dikosongkan, terutama di tribun utara dan selatan yang selama ini dikenal sebagai area paling semarak dan menjadi basis supporter fanatik. Meski hukuman ini menyakitkan, FIFA sebenarnya memberi sedikit celah. Kursi kosong yang harus disediakan itu bisa diisi kembali, namun dengan ketentuan khusus. Hanya kelompok tertentu saja yang boleh masuk area tersebut, seperti pelajar, perempuan, dan keluarga, dengan syarat mereka membawa spanduk dan materi kampanye anti-diskriminasi selama pertandingan berlangsung. Ini bukan hanya soal mengisi tribun, tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan kampanye melawan diskriminasi yang selama ini jadi perhatian dunia. Selain hukuman denda dan pengurangan kapasitas penonton, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, memberikan komentar resmi yang menegaskan sikap PSSI terkait sanksi FIFA ini. Ia mengakui bahwa insiden chant bernada diskriminatif yang terjadi saat laga Indonesia versus Bahrain memang menjadi sorotan serius FIFA. Arya menyatakan, PSSI menerima keputusan tersebut dengan lapang dada sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk memperbaiki situasi. Menurut Arya, pihak federasi sudah mengambil langkah cepat untuk melakukan evaluasi dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Ia menekankan bahwa edukasi terhadap supporter harus ditingkatkan agar budaya sportivitas semakin kuat di setiap pertandingan timnas Indonesia. Ini bukan hanya tanggung jawab PSSI, tapi juga seluruh elemen sepak bola Indonesia, termasuk para supporter yang harus bisa menjaga citra bangsa, ujar Arya Sinulinga. Ia juga menambahkan, hukuman pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% yang dijatuhkan FIFA tentu berdampak besar pada suasana pertandingan. Namun PSSI berkomitmen untuk mengikuti aturan FIFA dengan ketat dan menjalankan kewajiban tersebut sebaik mungkin. Menurut Arya,
PSSI akan bekerja sama dengan pihak keamanan dan operator stadion untuk memastikan jalannya pertandingan tetap kondusif meskipun dengan penonton yang berkurang. Lebih lanjut, Arya menilai hukuman ini bisa menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif bahwa sepak bola adalah ajang persatuan dan harus bebas dari diskriminasi. Ia berharap supporter Indonesia dapat bertransformasi menjadi pendukung yang dewasa, menjunjung tinggi fair play dan sportivitas. Dengan begitu, kualitas sepak bola nasional akan semakin baik dan tidak terus-menerus tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Komentar dari Arya ini menunjukkan sikap terbuka PSSI dalam menanggapi masalah serius yang dihadapi sepak bola Indonesia. Meski mendapat tekanan akibat ulah sebagian supporter, PSSI memilih untuk melihat ini sebagai peluang perbaikan, bukan sekadar beban. Namun implementasi ketentuan ini bukan hal mudah. PSSI harus segera menyusun ulang skema tempat duduk dan mengajukannya ke FIFA paling lambat 10 hari sebelum pertandingan. Dengan waktu yang mepet, PSSI harus bergerak cepat agar izin bisa didapatkan dan proses ini berjalan lancar. Tantangan besar menanti bukan hanya bagi federasi, tetapi juga panitia penyelenggara dan pihak keamanan stadion. Menanggapi sanksi ini, PSSI melalui anggota Exco-nya, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa pihaknya menerima keputusan FIFA dengan lapang dada dan menganggapnya sebagai pelajaran penting. Arya menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen sepak bola di Indonesia agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjaga sportivitas. Tidak hanya federasi, tetapi pemain, pelatih, ofisial, hingga supporter semua memiliki tanggung jawab sama dalam menjaga nama baik bangsa.